teman-teman, kembali lagi bersama saya Ratri Rahayu dari Universitas Sarjana Wira Tamasiswa, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita inspiratif untuk kalian semua. Cerita ini diangkat dari kisah nyata ya teman-teman. Ini terjadi di salah satu desa di daerah saya. Nah, dengan cerita ini semoga kalian dapat terinspirasi, termotivasi, dan juga semangat untuk belajar dan pantang menyerah untuk mencapai cita-cita dan impian kalian. Yuk kita simak! Di sebuah desa yang damai, dikelilingi oleh sawah-sawah dan pegunungan, tinggallah seorang anak perempuan yang bernama Sari. Sari dengan rambut hitamnya yang panjang dan mata yang berbinar memancarkan keceriaan itu adalah gadis kelas 3 SMP atau bisa dikatakan umur 15 tahun. Sebentar lagi dia akan memasuki fase kelulusan, sebuah momen penting yang menandai awal dari babak baru dalam kehidupannya. Namun, di balik keceriaan Sari tersimpan rasa cemas yang mendalam. Dia tahu bahwa orang tuanya yang hanya mengandalkan hasil dari panen padi dan gula merahnya untuk menghidupi keluarganya tidak mampu untuk membiayai pendidikan Sari hingga jenjang yang lebih tinggi lagi. Rasa sedih pun menyelimuti Sari, memupus mimpinya untuk terus belajar dan meraih masa depan yang lebih cerah. Hingga hari kelulusan pun tiba. Dengan perasaan yang haru, dia menerima ijazahnya bersama teman-temannya. Namun, berbeda dengan mereka yang bersiap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Sari tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, SMA ataupun SMK. Pada suatu ketika, saat Sari sedang membersihkan halaman depan rumahnya, pada saat itu, teman-temannya sudah memasuki masa sekolah ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan Sari putus sekolah dan pendidikan terakhirnya adalah SMP. Pada saat itu ada seorang ibu guru bernama Indah yang tiba-tiba datang menghampirinya. Ibu Indah ini tadinya akan pergi ke warung, namun saat dia melintasi depan rumah Sari, dia melihat Sari. Dia keheranan kenapa Sari tidak mengikuti sekolah seperti teman-temannya. Kemudian mereka berdua mengobrol dan berbincang sehingga Ibu Indah tahu kenapa Sari tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Ya tentu karena keterbatasan finansial, karena kedua orang tuanya tidak dapat membiayai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian Ibu Indah merasa iba dan prihatin, kemudian memberikan penawaran bahwa dia akan membiayai pendidikan Sari di SMK ataupun SMA sampai dengan lulus. Ibu Indah juga bersedia untuk mencarikan beasiswa untuk Sari. Tentu saja Sari merasa sangat bahagia. Hingga akhirnya Sari dapat bersekolah di salah satu SMK di daerahnya. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Indah. Dia sangat berterima kasih dan akan membalas budi baik Ibu Indah. Dia dengan terus belajar, dengan giat dan bekerja keras agar bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan membanggakan Ibu Indah yang telah bersedia membantu untuk mendaftar di salah satu SMK, bahkan membiayainya sampai lulus. Di sekolahnya, Sari juga giat belajar dan juga suka membantu ibu guru atau bapak ibu guru yang sedang membutuhkan bantuan. Hingga hari kelulusan pun tiba. Sari lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga dia mendapatkan kepercayaan dari guru-guru untuk menjadi salah satu staf di tata usaha sekolahnya. Jadi pada saat lulus, Sari langsung mendapatkan kepercayaan di sekolahnya.
Walaupun gajinya tidak seberapa, namun Sari sangat bersyukur karena bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat dan dapat membantu kedua orang tuanya untuk mengatasi perekonomian keluarganya. Nah, seiring berjalannya waktu, Sari menunjukkan kinerja yang bagus dan dedikasi yang tinggi dalam pekerjaannya. Dia tentu belajar dan mengembangkan dirinya sehingga dia dapat dipercaya untuk menjadi kepala staf tata usaha di sekolahnya. Keberhasilan Sari menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad dan semangat pantang menyerah, semua mimpi dapat diraih. Dia tidak akan melupakan budi baik dari Ibu Indah dan juga orang-orang di sekitarnya yang telah mensupport Sari untuk dapat bertahan dan bekerja keras dan juga pantang menyerah untuk mencapai cita-citanya. Kini, Sari tidak hanya sukses dalam karirnya, tetapi juga dia terus berusaha untuk meraih mimpinya yang lebih besar lagi. Dia bahkan mengikuti berbagai seleksi untuk menjadi anggota CPNS dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi bagi masyarakat dan negara. Nah, kisah inspiratif Sari ini adalah bukti nyata bahwa keterbatasan finansial bukanlah halangan untuk meraih kesuksesan. Dengan semangat pantang menyerah, kerja keras, dan juga tekad yang kuat, siapapun dapat meraih cita-citanya serta dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dari kisah tersebut kita dapat mendapat berbagai amanat yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Kita harus banyak-banyak bersyukur tentang apa yang kita dapatkan saat ini, apalagi kita yang sudah mendapatkan pendidikan yang memadai dan juga dapat bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan sampai ke perguruan tinggi dengan beasiswa ataupun dibiayai oleh kedua orang tuanya. Dari kisah Sari ini dapat memotivasi kita untuk selalu tetap bersyukur apapun yang kita miliki sekarang. Belum tentu di luar sana orang dapat merasakan hal yang kita rasakan saat ini. Seperti pendidikan, belum tentu mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka sampai tuntas atau bahkan sampai ke perguruan tinggi. Entah karena terhalang oleh biaya ataupun finansial ataupun kendala lainnya. Oleh karena itu, jangan lupa tetap terus bersyukur apa yang kita miliki sekarang dan juga jangan menyerah dalam menghadapi suatu permasalahan. Karena di balik ujian yang kita dapatkan, ada hikmah yang dapat kita terima suatu saat nanti. Demikian cerita inspiratif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan dapat menginspirasi dan memotivasi kalian. Apabila ada suatu perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.